Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Admiral Dava, biasa dipanggil Kak Dava saja. Nah, jadi di kesempatan hari ini kakak diberi kesempatan untuk sharing-sharing nih, apa itu DBD. Oke. Mungkin udah nggak pada sabar. Langsung saja ke materinya. Tolong diperhatikan karena nanti di akhir acara bakal ada sesi tanya jawab. Oke, oke, langsung saja. Yuk. Tunggu. Oke. Nah, demam berdarah denggi. Oke, oke. Nah, apa sih itu demam berdarah atau DBD itu apa sih? Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh Agopictus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Contohnya Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, cara penularan DBD itu dengan gigitan nyamuk. Nah, satu gigitan itu cukup untuk menularkan ya. Jadi nyamuk-nyamuk tersebut itu sangat amat berbahaya karena kalau misalnya kita udah digigit itu bisa menularkan eh, apa penyakit ya DBD tersebut. Nah, ini seperti apa? Seperti ini. Nyamuknya itu berwarna hitam dan ada bintik putihnya. Next. Nah, di sini ada tanda dan gejala kita terkena DBD nih. Yang pertama ada demam, bercak merah di sekujur tubuh, terus kelelahan, peredangan ringan, ya kan? Seperti apa? Seperti mimisan tuh. Terus sakit kepala. Nah, kalau misalnya udah terjadi tanda-tanda dan gejala tersebut, kalian harap segera rujuk ke rumah sakit atau klinik terdekat gitu. Agar apa? Agar bisa ditangani oleh dokter ya. Selanjutnya, nah di sini ada siklus pelana kuda penderita DBD. Apa sih itu? Jadi di hari pertama dan sampai hari ketiga itu adalah fase di mana badan kita itu mengalami demam yang amat tinggi. Suhu kita yang awalnya bisa jadi 40 Celcius. Itu benar-benar tinggi banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya di hari keempat sampai kelima, nah ini itu adalah kritis teman-teman. Jadi di mana suhu kita itu naik dari 40 derajat, itu dari keempat sampai kelima itu suhu kita tuh turun drastis sampai 37 derajat. Nah, ini tuh perlu perawatan khusus dari rumah sakit. Itu karena apa? Karena fase ini tuh fase di mana tubuh kita tuh kritis ya teman-teman. Nah, setelah itu, di hari ke-6 sampai ke hari ke-7, itu adalah fase penyembuhan. Di mana tubuh kita yang awalnya drop, itu akan mengalami penyembuhan atau akan kembali normal kembali. Nah, namun harap hati-hati agar di mana fase ini tuh bisa aja kembali ke fase kritis gitu, bisa kembali datang kembali. Nah, di sini ada pertolongan pertama demam ya teman-teman. Kalau misalnya kita sudah mengalami demam, lemas gitu kan, harap segera minum air putih yang banyak gitu biar seger gitu kan, tubuh kita memerlukan banyak air gitu agar tidak dehidrasi juga. Terus kompres pakai air hangat dan berikan penurun demam gitu agar suhunya itu turun gitu. Jadi nggak panas lagi. Terus makan makanan yang bergizi gitu ya, seperti sayur, ikan, daging gitu, serat-seratnya. Gitu. Jadi pola hidup kita tuh harus lebih baik lagi. Next. Nah, di mana sih tempat mencari pertolongan kalau misalnya kita terkena DBD? Nah,
kita bisa mencari pertolongan di puskesmas atau di klinik sekitar gitu kan. Apabila tidak ada tanda perdarahan, masih bisa makan minum, itu cukup di puskesmas atau klinik saja. Kenapa? Karena itu tuh tempat-tempat yang mudah dijangkau teman-teman gitu kan. Nah, apabila sudah ada tanda-tanda perdarahan, demam tinggi, itu diharapkan untuk segera rujuk ke rumah sakit gitu agar bisa ditangani oleh dokter yang lebih bagus gitu. Alat-alatnya juga lebih lengkap di rumah sakit kan. Next. Nah, demam berdarah itu bisa dicegah dengan apa? Dengan 3M plus. Apa sih itu 3M plus itu? Nah, 3M itu adalah menguras dan menyikat, menutup penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas gitu. Nah, plusnya itu apa? Plusnya itu memelihara ikan pemakan jentik. Seperti apa coba contohnya? Betul, ikan cupang, ikan gapi, ikan mujair, ya, itu adalah ikan-ikan pemakan jentik teman-teman. Gitu. Jadi apabila kita misalnya ada vas bunga atau ada kolam, nah itu cukup di apa pelihara aja ikan-ikan itu agar nyamuk itu tidak bisa berkembang biak di dalam. Selanjutnya pakai lotion anti nyamuk. Penting juga ya lotion ini biar kita tuh terhindar dari nyamuk saat beraktivitas. Terus pasang kawat kasa pada ventilasi udara. Nah, agar apa? Supaya rumah kita tuh terlindung dari nyamuk-nyamuk di luaran sana gitu. Jadi nyamuknya itu tidak bisa masuk ke dalam, teman-teman. Gitu. Selanjutnya membersihkan lingkungan. Nah, ini cukup penting ya. Di lingkungan kita coba deh diperhatikan. Ada nggak barang-barang bekas seperti apa botol-botol, ban bekas, gitu, atau sampah-sampah yang dapat menampung air. Nah, airnya ini yang dapat apa nyamuk nyamuk Aedes ini berkembang biak seperti itu. Itu tolong diperhatikan. Selanjutnya penampungan air. Nah, ini juga nih penampungan air itu seperti toren itu tuh airnya bersih, tergenang, ya kan? Airnya tenang. Nah, nyamuk ini suka nih tempat-tempat seperti ini untuk bertelur gitu. Jadi tolong diperhatikan ya. Terus menggunakan kelambu. Nah, kalau misalnya tidur pakai kelambu tuh ya biar apa? Biar nyamuknya itu nggak masuk ke dalam kasur kita gitu. Jadi kita tuh tidurnya tuh nyenyak gitu, aman. Terus nah ini nih, hindari menggantung pakaian. Coba siapa angkat tangan yang sering apa menggantung pakaian. Nah, itu tuh jangan ya teman-teman ya. Itu nggak baik. Karena apa? Karena pakaian yang menggantung itu dapat apa nyamuk-nyamuk itu senang akan kelembapan, akan kegelapan gitu. Itu menjadi sangat teman-teman gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya kita setelah pakai pakaian itu cuci saja. Kalau misalnya masih kelihatan bersih ya udah lipat aja gitu simpennya. Toh lebih rapi kan daripada digantung. Nah, yang terakhir itu pakai pakaian anti nyamuk seperti hoodie, baju panjang, celana panjang. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, pelaksanaan PSN. Teman-teman udah ada yang tahu belum? PSN itu apa? Betul, PSN itu adalah pemberantasan sarang nyamuk. Siapa sih yang harus melaksanakan PSN ini? Ya dari kita, oleh kita, untuk kita ya teman-teman. Siapa lagi kalau misalnya bukan kita ya kan? Nah, gerakan satu rumah satu jumantik. Nah, gitu ya. Jadi satu rumah itu kita minimal harus peka dan peduli akan lingkungan sekitar. Misalnya di rumah kita tuh apa? Diperhatiin nih, misalnya baknya. Oh, ini ada jentik-jentiknya, tolong dibersihkan. Kapan sih melaksanakan SNM tersebut? Nah,
Ini dilaksanakan setiap saat ya, minimal 1 kali dalam seminggu. Nah, hal ini dikarenakan daur ulang hidup nyamuk dari dia berbentuk telur sampai nyamuk dewasa itu membutuhkan waktu selama 7 hari saja teman-teman atau seminggu. Jadi hidup nyamuk itu cukup singkat ya teman-teman, dari telur sampai dewasa itu cuma 7 hari aja gitu. Jadi makanya kita tuh harus bersihkan atau berantas sarang nyamuk itu minimal 1 kali dalam seminggu. Oke? Nah, pelaksanaan PSN itu di mana aja teman-teman? Nah, di tempat yang berpotensi untuk nyamuk bertelur. Contohnya bak mandi, dispenser, pot bunga, kolam ikan, dan gerangan. Itu dan seterusnya ya. Kalau misalnya di bak mandi nih, rumah kalian kamar mandinya ada baknya. Nah, tolong perhatiin nih. Coba semperin sama kalian, ada gak yang bergerak-gerak gitu kan. Saya tahu itu tuh ada. Nah, itu tuh adalah jentik-jentik nyamuk, teman-teman. Oh, terus pot bunga tuh. Nah, di sini pot bunga ini ada tatakannya, teman-teman. Nah, tatakannya ini biasanya ada airnya. Nah, airnya ini biasanya nyamuk itu bertelur di sana. Jadi tolong diperhatikan ya. Nah, terus, nah di penampungan dispenser tuh di bawahnya tuh kan buat tatakan gelas. Nah itu tuh kan ada air. Nah coba deh perhatiin, ada nggak apa jentik-jentiknya? Nah, jadi kita tuh harus bersihkan setiap hari kalau misalnya penampungan dispenser itu ya, biar apa? Biar terhindar dari jentik. Next, nah ini orbit trap. Ada yang tahu orbit trap itu apa? Betul. Orbit trap adalah suatu perangkap untuk tempat bertelurnya nyamuk Aedes yang pada bagian atasnya diberi kasa sehingga setelah telur menjadi nyamuk dewasa, maka ia terperangkap sehingga tidak bisa terbang. Jadi teman-teman, ini misalnya orbit trap nih, ini ember. Nah, di dalamnya itu ada kasa buat nutupin gitu. Jadi suatu saat nyamuk itu masuk ke dalam terus bertelur, ya, telurnya itu bakal masuk, tetap bakal masuk lewat kasa itu, bakal tembus gitu. Karena apa? Karena telurnya itu kecil kan. Nah, terus telurnya itu berkembang biak di dalam, jadi larva, jadi pupa, sampai nyamuk dewasa kan. Nyamuk dewasa ini mau keluar kan, mau terbang dia, tapi nggak bisa. Karena apa? Karena terhalang kasa gitu, udah nggak muat gitu kasanya. Gitu. Jadi nyamuknya itu terperangkap di dalam. Gitu ya teman-teman. Oke, habis. Oke, sangat panjang. Mungkin dari kakak cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata tuh. Udah, wabil itu. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.